Selamat datang kembali di dalam perkuliahan Matematika 1B MA 1102. Saya Erik dari Program Studi Matematika Fakultas MIPA ITB. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang integral, secara khusus kita akan bicara tentang teknik terakhir, teknik pengintegralan terakhir, yaitu bagaimana mengintegralkan fungsi rasional. Kita masih akan menggunakan slide dari Bapak Warsoma Johan. Mari kita mulai. Nah, pada bagian ini akan dikaji teknik integral untuk fungsi rasional Px dibagi Qx, di mana Px dan Qx-nya itu adalah polinom. Bila derajat Px lebih besar atau sama dengan derajat Qx, maka kita akan lakukan proses pembagian seperti ini ya. Ini seperti pembagian anak SD saja. Sehingga saya akan mendapatkan hasil seperti ini. Lalu akhirnya saya punya derajat Px itu akan lebih kecil dari derajat Qx. Akhirnya saya punya derajat Px yang lebih kecil dari derajat Qx. Ini sama seperti metode pembagian biasa ya. Jadi pada intinya saya akan menyelesaikan integral ini. Fungsi rasional, polinom atas dibagi polinom bawah, dengan polinom bawahnya itu derajatnya harus lebih tinggi daripada derajat polinom atas. Oke ya. Menentukan integral yang ini sudah bisa ya, tinggal yang ini. Nah, saya akan membahas yang lebih kecil. Pembahasan akan dibatasi untuk yang dapat difaktorkan atas faktor-faktor linear saja, yang Qx-nya, oke ya. Nah, misalkan saya punya ini, adalah suatu konstanta dibagi dengan AX ditambah B pangkat M. Pangkat M. M-nya bisa 1, bisa lebih besar sama dengan, atau bisa lebih besar dari 1. Nah, biasanya kita gunakan substitusi U sama dengan AX tambah B. Contohnya adalah ini. Kita coba lihat contohnya ya. Ini integral ini, maka saya misalkan R-nya itu adalah 2X tambah 1, sehingga dr, diferensial terhadap R, tentunya adalah menjadi 2dx. Jadi saya punya ini adalah integral 2 dikali 2X tambah 1 pangkat 3. Ini berubah menjadi integral 1R pangkat 3. dx-nya itu adalah setengah dr, ini coret dengan 2. Ini menjadi integral 1 per R pangkat 3 dr. Dan saya tahu ini adalah R pangkat minus 3. Maka integralnya adalah min setengah dikali 1 per R pangkat 2 ditambah C. Substitusi balik, saya menjadi ini. Oke ya. Jadi saya sudah punya ini integral yang seperti ini. Adalah caranya substitusi saja. U sama dengan 2X tambah 1. Oke ya, dengan cara yang sama ini bisa kamu lakukan. Bagaimana kalau atasnya itu polinom? Pembilangnya polinom dan derajat yang lebih besar atau sama dengan 1. Penyebutnya itu terdiri dari faktor 1 faktor linier dengan multiplisitasnya M. Oke ya. Jadi pada akhirnya saya akan ini memfaktorkan itu menjadi AX tambah, saya akan tuliskan dalam bentuk konstanta dibagi dengan AX tambah B, konstanta dibagi X tambah pangkat 2, sampai konstanta AX tambah B pangkat M. Saya harus mencari A1, A2, sampai AM. Oke ya. Contohnya adalah ini. Mari kita lihat contohnya. Saya punya ini, saya misalkan X minus 3-nya itu adalah A dibagi X minus 1 ditambah dengan B dikali X minus 1 pangkat 2. Ini X minus 1 multiplisitasnya 2. Jadi saya misalkan ini pangkat 1 dan pangkat 2 dengan A dan B-nya konstan. Oke ya, kalau saya samakan penyebutnya, saya akan berubah menjadi ini, sehingga saya punya AX, A dari kali X minus 1 ditambah B itu adalah X minus 3. Oke, jadi saya punya ini, AX min A, oke. Pada akhirnya saya punya X minus 3 adalah ini, oke. Substitusi X-nya 91, begitu saya substitusi X 91, saya peroleh B-nya 9 minus 2. Substitusi X-nya 92, sehingga saya peroleh A-nya 91. Pak, tahu dari mana substitusi X 91 atau X 92? Ya, bagaimana aja caranya supaya nanti kamu dapatkan hasilnya, kira-kira seperti itu ya. Karena ini berlaku untuk setiap X. Karena ini berlaku untuk setiap X. Kamu substitusi X berapapun bisa saja. Jadi saya punya ini A-nya adalah 1, B-nya adalah minus 2. Jadi integral ini bisa saya ubah menjadi 1 per X minus 1. Ini menjadi bentuk pertama lagi. Ditambah dengan minus 2 dikali X minus 1 pangkat 2. Dan ini hanyalah konstan, min 2-nya keluar. Ini bisa saya pakai adalah bentuk pertama lagi. Bentuk pertama lagi. Oke ya? Nah, selanjutnya ini adalah bentuk ketiga. Kalau saya punya ini, penyebutnya terdiri dari beberapa faktor linear dengan multiplisitasnya 1, penyebutnya ya. Penyebutnya sekarang, kalau tadi cuma X minus A pangkat M, kalau sekarang saya terdiri dari berbagai macam.
Ini tentunya saya akan pecah menjadi sesuatu dikali X-1, sesuatu kali X2, sesuatu dikali X-Xn, dan seterusnya. Oke ya, jadi saya punya ini. Nah, ini ada contohnya, mari kita lihat. Oke ya, jadi ini saya akan, misalkan ini adalah A per 2 X-1 ditambah dengan B per X tambah 3. Tugas saya mencari A dan B. Bagaimana caranya? Pertama kali saya samakan penyebutnya, saya menjadi ini, jadi saya punya, 7 adalah ini. Bagaimana lalu saya substitusi aja yang paling gampang X9 minus 3 ya. Kalau X9 minus 3 ini menjadi 0, jadi saya punya, min 6, min 7, min 6, min 7, jadi B-nya itu adalah minus 1. Oke, substitusi setengah, kenapa? Supaya ini menjadi 0. Jadi sisanya tinggal A-nya langsung ketemu berapa. Sehingga saya punya ini adalah 2 ditambah ini. Nah, ini bagaimana mencari ini? Ini kan sama seperti bentuk pertama, dan ini adalah bentuk pertama juga. Oke ya. Terakhir, ini adalah bentuk keempat. Kalau saya punya ini dengan multiplisitasnya sekarang lebih dari 1. Kalau tadi multiplisitasnya 1 semua, sekarang multiplisitasnya lebih dari 1. Maka ini saya menjadi masing-masing ya. Penyebut terdiri dari, maka bentuk ini merupakan kombinasi dari bentuk 2 dan 3. Jadi ya kombinasi juga dari 2 dan 3. Contohnya adalah ini. Jadi nanti ini adalah apa? A per 2x-1 ditambah B per 2x-1 pangkat 2 ditambah C per x tambah 3. Kira-kira seperti itu. Oke ya. Tugas kita mencari A, B, dan C. Kita samakan penyebut sehingga saya akan dapatkan seperti ini. Lalu apa yang saya lakukan? Substitusi saja x-nya. Misalkan di sini saya substitusi apa? X-nya sebenarnya oke, minus 3, 0, dan 1 ya. Diperoleh nanti oke. Kamu coba sendiri ya. Diperoleh A2, sehingga saya punya nanti integral ini. Dan ini itu adalah integral yang bisa saya selesaikan dalam bentuk pertama tadi. Bentuk pertama tadi. Oke ya, jadi itu adalah integral kalau saya menghadapi dengan fungsi rasional. Pak, bagaimana kalau bawahnya itu tidak bisa saya pecah? Contohnya di bawahnya itu adalah x kuadrat tambah 1. Itu fungsi khusus ya, nak. Karena saya punya integral dari x kuadrat tambah 1, kalau atasnya konstan, itu adalah apa? Itu adalah tangen inverse. Oke ya. Tapi bagaimana Pak kalau yang bentuknya yang lain? Contohnya adalah x kuadrat tambah x tambah 1. Pada akhirnya saya bisa ubah ke dalam menggunakan melengkapkan kuadrat sehingga dia akan menjadi bentuk-bentuk x kuadrat tambah 1 itu. Kira-kira seperti itu. Nanti contoh-contohnya, beberapa contoh akan saya bahas kalau yang bawahnya itu melibatkan fungsi kuadratik. Kalau fungsi pangkat 3 Pak yang tidak bisa dipecah, itu tidak kita bahas di dalam perkuliahan ini ya. Kita hanya bahas ketika fungsi kuadrat yang tidak bisa dipecah. Selain itu, selalu saya anggap bisa dipecah menjadi faktor seperti ini atau menjadi faktor yang seperti ini. Oke ya, atau minimal menjadi faktor kuadratik yang tidak mudah dipecah ya. Oke, itu adalah, jadi kita sudah menyelesaikan teknik pengintegralan terutama untuk integral fungsi rasional ini. Oke, terima kasih.